Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini saya berada di selamat siang sih. Ini sudah jam setengah 10 ini ya. Selamat siang, selamat pagi. Ini saya berada di perempatan JLS Walikambang teman-teman. Dan ini saya mau memberikan kembali informasi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan via Desa Bantur, Gondang Legi, Bantur, dan Sirgonco. Untuk kondisi jalannya kita informasikan kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025 teman-teman. Dan ini yang ke arah sana ya. Ini yang ke arah sana itu ke arah Pantai Sendang Biru, Pantai Goa Cina, Pantai Tanjung Penyu, Pantai Bajul Mati, Ngantep dan lain sebagainya. Ini yang lurus ke sana itu ke Pantai Walikambang, dan yang ke kanan ke arah barat sana itu menuju ke Pantai Modangan, Pantai Jolo Sutro, Pantai Ngliyo, Pantai Banyumeneng, Pantai Kondang Merak, Pantai Jembatan Panjang dan lain sebagainya. Dan yang ke arah sana ini adalah yang ke arah Desa Sirgonco dan juga Bantur, Gondang Legi teman-teman. Dan ini kita mau sarapan dulu di baksonya Cak Gendut. Ini posisinya berada di perempatan, ya perempatan barat jalan. Dan kita mau coba baksonya Cak Gendut. Let's go, ikutin terus video saya sampai selesai. Nah ini sebelum kita melakukan perjalanan, kita sarapan dulu. Kita sarapan baksonya Cak Gendut. Nah ini ya, ini kopinya sudah ada, dan ini baksonya. Oke, langsung kita santap. Oke teman-teman, sarapan dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Asik. Mantap. Ono sing kurang sambel ya. Ono sing kurang sambel. Titik ae lagi. Nah oke teman-teman ya, kita lanjutkan perjalanannya. Kita langsung menuju ke Bantur teman-teman ya. Kita lihat situasi dan kondisi jalan yang saat ini masih dalam progres pelebaran. Dan setelah kita sarapan ternyata enak teman-teman. Ini ngomong bareng ya jadi agak ngecipris ya, karena lambe ini rada klimis. Dan untuk progres pelebaran yang di sini masih belum ada pengerjaan teman-teman ya. Yang di sebelah selatan, ini di kawasan hutan Pantai Walikambang teman-teman. Kita lihat perkembangan yang ada di utara, kelihatan aja ada titik-titik pengerjaan baru teman-teman ya, di kawasan Jalan Sirgonco Selatan. Dan proyek ini bisa juga disebut dengan proyek prioritas teman-teman. Proyek prioritas ini karena jalurnya jalur yang strategis dan minim dari tanjakan dan jalur yang terdekat menuju JLS Malang Selatan teman-teman. Nah proyek prioritas, kenapa saya bangun jenuh proyek prioritas? Ya mungkin karena bertujuan untuk meningkatkan konektivitas teman-teman ya, meningkatkan konektivitas dan juga meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, untuk meningkatkan konektivitas antar daerah teman-teman, dari berbagai pantai wisata yang berada di Malang Selatan. Nah ini ada titik pengerjaan baru di sini teman-teman. Ini berada di tanjakan Urang. Nah ini longsor, ini bahaya, kira pecah teman-teman ya. Kita lihat. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sedikit lebih berhati-hati, jangan terlalu ke barat ya, karena kondisinya jalannya retak parah. Ya bukannya parah sih, cuma retaknya omboh teman-teman. Dan untuk kedalaman galian ini sekitar 1,5 sampai 2 meter teman-teman. Jadi ini direndahkan, untuk badan jalan direndahkan. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Let's go, ikutin terus sampai selesai. Dan ini masih proses pengerukan teman-teman, penggalian untuk merendahkan badan jalan. Ini untuk sementara bau jalannya dulu direndahkan, kita pelan-pelan. Nah ini ya direndahkan sekitar, ini masih sekitar 1 meter, mungkin kedalamannya lebih dalam lagi mungkin ya.
Dan saya selalu tak bosan-bosan untuk nyepilkan di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kondisinya sudah mulai tinggi lagi, mulai dalam lagi untuk lubangnya. Dan untuk teman-teman berhati-hati, tetap berhati-hati dan waspada. Ini di tanjakan orang teman-teman ya. Kita lihat di sini proses merendahan teman-teman, proses perendahan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu menghancurkan batu-batu teman-teman. Sip, mantap. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kita lihat kondisi yang ada di utara. Dan untuk kondisi jalan seperti ini ya, rusaknya, jadi rusaknya masih bisa dilewati teman-teman. Nah rusaknya seperti ini, jadi masih aman untuk dilewati. Ini jalan yang seperti ini sejauh sekitar 1,5 km teman-teman, sampai 2 km ya. Untuk jalan yang rusak ini ya nggak jauh sih. Jalannya yang rusak seperti ini. Dan untuk yang di sebelah utara mungkin ya rada lebih parah sedikit lah ya, tapi masih aman. Dan ini adalah proses penurunan material keruan, material garian tanah, dan dibuang di sini. Nah ini proses penurunan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sana juga proses pengerukan dan perataan, teman-teman. Ini berada di selatan Omang Adem ya. Berada di selatan Omang Adem. Halo, halo. Nah, ini proses perataan, teman-teman. Meratakan tanah yang dibuang tadi ya, yang diturunkan dari dump truck. Nah, wah ini rodok becek teman-teman ya. Jadi jalannya rodok becek karena banyak lumpur. Nah ini ekskavator yang lagi mengeruk-ngeruk ria. Dan di sini mulai digenjot pekerjaannya teman-teman. Di kawasan sini mulai ditingkatkan untuk pengerjaannya. Mantap, jos gandos. Ini nggak ada yang ngatur nggak ada yang ngatur arus kendaraan. Mas, monggo. Jos, mantap. Monggo mas. Ini proses pengerukannya dikeruk lagi teman-teman. Jadi direndahkan ya, untuk badan jalan direndahkan lagi untuk meminimalisir tanjakan. Mas, monggo. Nah kita pelan-pelan saja. Jadi untuk kondisi jalan seperti ini teman-teman ya. Nah ini jalan yang rusak, kondisinya seperti ini. Dan untuk hari ini bisa dilewati teman-teman. Bisa dilewati di hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Jam kira-kira setengah 10 pas. Dan ini kalau cuaca terus cerah seperti ini teman-teman, ini makin lama makin kering. Kalau cuacanya cerah ini nanti jam 12 siang itu sudah kering, sudah bisa dilewati. Kita coba yang lewat yang sini teman-teman. Harusnya dari arah selatan lewatnya sebelah kiri ya, lewatnya yang atas harusnya. Tapi kita coba, karena kondisi jalan sepi, kita coba lewat sini. Dan ini kondisi jalannya juga aman untuk dilewati. Kondisinya kering ya, sedikit basah. Dan nanti kita lihat yang ada di tanjakan Pelangi bagaimana kondisinya. Apakah aman untuk dilewati atau bagaimana, kita lihat teman-teman. Oh, yang di sebelah sana berlumpur itu ada di gali ya. Jadi aku tak lewat sini ya. Nah untuk kondisi jalan ini teman-teman ya, ini di tanjakan Omang Adem, utaranya Omang Adem. Ini di sini basah tapi enggak licin ini nggak licin sama sekali.
jadi bisa dilewati semua kendaraan. Tapi untuk bus yang di sini bisa teman-teman. Tapi untuk yang di Tanjakan Pelangi nggak tahu, kita lihat saja. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Bina samudra pasang lagunya pancet. Nah kita belok yang kanan teman-teman ya. Kita ambil yang kanan. Ini mengarah ke Jembatan Pelangi. Oke, let's go. Nah di sini juga ada pengerjaan teman-teman, pengurukan atau penimbunan bahu jalan, ditimbun pakai agregat dan juga dikemas dan juga diratakan. Ini setelah diratakan dipadatkan. Ini nanti kalau selesai semua ya diaspal. Nah kita sampai di Jembatan Pelangi teman-teman. Jadi untuk jalan yang rusak dari hutan tadi ya sekitar nggak ada 2 kilo sih kayak cuma 1 kilometer, cuma 1,5 kilo. Oh lah ditambangan nih kurang Tanjakan Pelangi itu ya berarti ya 2 kiloan lah. Aduh batuk. Nah ini kondisi jalan berlumpur tapi sudah agak mengering teman-teman. Berlumpur tapi sudah agak mengering. Nah ini mengering ya, ini kalau cuaca cerah seperti ini nanti siang jam 12 itu sudah bisa dilewati. Oh di sini agak agak basah. Bergelombang. Nah ini kelihatannya mau direndahkan lagi yang sini teman-teman ya. Ini kelihatannya masih kurang rendah. Pak, teman-teman. Kalau di sini batu kapur ya, banyak batunya, jadi menggunakan apa kira ngarannya rek? Mesin apa ekskavator drill ya? Oh ini jos mantap. Digas terus mesin jalan berlumpur. Dan dulu badan jalan itu dibawa di atasnya tebu itu loh teman-teman ya. Jadi untuk kebun tebu dulu itu masih dibawahi badan jalan. Dan sekarang sudah jauh lebih rendah. Wih, begini caranya menggali teman-teman. Nah mantap, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah utara. Lihat kondisi dan perkembangannya yang ada di utara teman-teman. Sip. Wih, berlumpur di sini teman-teman ya. Ini agak licin, di sini licin, bukan agak sih. Di sini licin teman-teman. Yang berada di Tanjakan Pelangi ini teman-teman ya. Nah ini ada kendaraan yang lewat sini, Nek. Kasihan sudah terlanjur di sini, Nek. Jalannya bergelombang.
Wah, di sini sudah tampak lebar teman-teman, rata dan lebar. Just mantap. Berada di puncak tanjakan Pelangi. Keren. Di hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025. Mantap. Oh, itu masih pengerjaan pembuatan talut, pembuatan plengseng. Wih, just. Nah, ini ujung aspalnya teman-teman ya. Jadi ujung aspalnya sama sih sampai di sini teman-teman, di kawasan Tanjakan Pelangi. Dan ini untuk video saya skip dulu teman-teman. Nanti kita ambil poin-poin yang terpenting aja yuk. Dan untuk yang dari Tanjakan Pelangi ke arah utara sudah aspal, meskipun aspalnya terputus-putus ya, tapi aman untuk dilewati. Ini masih aspal lama, dan ini, oh yang ini aspal baru ding. Nah ini aspal baru, nah ini aspal lama. Nah ini aspal lama, meskipun aspal lama masih aman untuk dilewati. Jadi untuk dari Tanjakan Pelangi sampai ke Bantur, sampai ke Wonokerto dan Gondanglegi itu aspal, nggak ada jalan tanahnya. Oh ya ada ding pedot-pedot ya, itu karena ada gali-galian, paling cuma berapa meter gitu ya, 10 meter itu terputus-putus. Dan untuk di kawasan Srigonco ini kelihatannya untuk pengerjaan memang sudah bergeser ke arah Srigonco Selatan teman-teman ya, ke arah selatannya Omang Adem. Biru-biru itu apa sih bang? Nah biru-biru ini teman-teman ya, ini adalah tandon PDAM. Mungkin ada yang penasaran apa sih biru-biru. Nah biru-biru itu adalah tandon PDAM yang mengairi seluruh desa Srigonco teman-teman. Dan kita sudah memasuki kawasan kawasan lapangan desa Srigonco. Nah ini aspalnya terputus lagi. Putus lagi cintaku. Nah ini sudah nyambung lagi. Jadi kondisinya seperti itu teman-teman. Soalnya kadang ada yang bertanya, aspalnya sejauh mana bang? Berapa kilometer jalan yang rusak? Berapa kilometer? Nah ini sudah jalan yang rusak. Ini tapi nggak rusak ini teman-teman, diperbaiki. Dan ini aspal lama, tapi ya licin ya, banyak pasir dan kerikil-kerikil tajam. Asik kita salib di tikungan nggak apa-apa, karena kondisinya sepi di sana. Jangan ditiru. Nah ini di sini juga masih proses pengurukan. Halo, pengurukan atau penimbunan. Sip, mantap. Mau kemana ini Rek? Jalan yang sempit putar di sini, nekat ya. Tapi sopirnya profesional ya, ngatasi aja. Wih, ngepres loh. Jalan setengah meter, lo. Hampir saja loh. Digoyang-goyang. Oke, lolos. Lanjut. Bukan di sana. Nah ini ya, ini proses pembangunan jembatan. Ini. Dan ini pembangunan jembatannya teman-teman.
diukur-ukur. Nah, itu proses apa namanya nih? Penurunan material tanah. Wih, selip. Lewati sama Mas. Oke, oke, oke. Oke, siap. Wih, licin rek. Wah, ini sampai macet tuh dibantu pakai bego. Karena tadi selip itu tadi ya. Ini dibantu didorong pakai bego, ditarik. Nah, akhirnya lolos juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita sudah sampai di kawasan perbatasan Desa Srigonco dan Bantur, teman-teman. Ini mantap. Dan untuk di kawasan sini untuk pengerjaan gorong-gorong ini sudah hampir selesai teman-teman ya. Tinggal berapa persen lagi? Mungkin untuk pengerjaan gorong-gorongnya sudah 85% teman-teman. Nah, ini jalannya juga retak-retak ambles. Di kawasan selatan pertigaan Bledokan. Mantap. Nah, kita langsung ambil jalur yang kanan ke arah Bantur, teman-teman. Ini berada di pertigaan Bledokan. Kita ke arah Bantur. Kita lihat kondisi yang ada di Bantur. Nanti video langsung saya akhiri di Bantur, teman-teman ya. Nah, kita sudah sampai di kawasan Desa Wonorejo, teman-teman. Dan untuk aspalnya ini baru, teman-teman. Ini sudah lapisan kedua ya, ini mungkin lapisan yang terakhir untuk aspalnya di kawasan Desa Wonorejo. Ini yang sebelah kanan ini Desa Wonorejo, yang sebelah kiri Desa Bantur, teman-teman. Jadi perbatasannya ada jalan. SMP Negeri 1 Bantur dan Indomaret Bantur. Nah, ini teman-teman. Nah, ini Wonorejo, ini adalah perbatasan Desa Wonorejo. Ini ada jembatan kecil dan ini sudah full Desa Bantur, teman-teman. Sebelah kanan Desa Bantur, sebelah kiri Desa Bantur. Tapi dusunnya dusun Jambindawi. Dan untuk yang di sini jalannya masih rusak. Jalannya yang masih rusak seperti ini sampai ke depannya kantor kecamatan Bantur, teman-teman ya. Ini di depannya kantor kecamatan Bantur jalannya juga masih rusak. Dan di sini masih proses pembuatan saluran air. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang berwisata ke Pantai Malang Selatan. Jadi pilihan antara lewat sini atau cari alternatif lain, teman-teman ya. Oke, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Salam sehat, semoga lebih sehat dari yang kemarin. Macet rek. Mas?